Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan menuntun kami ke jalan yang benar dan memberikan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami melakukan aktivitas peribadatan kami dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak kita sekalian untuk membaca Imamat pasal 1 ayat 1-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Hari ini kita masih berbicara tentang memberi korban persembahan. Ada beberapa macam hewan korban yang diperlukan untuk korban penghapus dosa. Hal itu tergantung pada status dari orang yang berdosa. Yang pertama adalah untuk imam besar, yaitu anak lembu muda yang harus dikorbankan. Yang kedua adalah untuk seorang raja pangeran, yaitu anak kambing laki-laki. Untuk rakyat biasa, seekor anak kambing betina atau domba betina. Untuk orang miskin, bisa berupa 2 burung merpati atau 2 ekor anak burung merpati, satu sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran. Untuk orang yang sangat miskin, mereka boleh mempersembahkan eva tepung yang bisa ditawarkan dan bukan hewan. Menurut Imamat pasal 1 ayat 1-4, ada prosedur tertentu yang harus diikuti dan tentunya ditaati. Yang pertama, binatang tersebut harus tidak bercacat. Yang kedua, orang yang mempersembahkan harus mengidentifikasikan atau menyamakan dirinya dengan binatang itu. Dengan cara bagaimana? Dengan meletakkan tangannya di atas kepala hewan korban. Yang arti simbolisnya berarti kematian korban melambangkan kematian orang yang berdosa tersebut. Yang terpenting di dalam memberikan korban persembahan adalah iman dari si pemberi korban itu sendiri. Karena iman dari si pemberi korban itu sama perlunya, sama pentingnya seperti korban yang ia bawa. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Korban penghapus dosa bermaksud memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah kembali dan untuk menebus dosa mereka. Korban penghapus dosa ini dipersembahkan pada hari pendamaian besar untuk menebus dosa para imam dan segenap bangsa Israel. Setiap korban memiliki rincian yang begitu rumit, tetapi disitulah sebenarnya terdapat makna yang penting dan seorang imam serta si pemberi korban tidak boleh mengabaikannya. Tentunya bukan tidak ada alasan Alkitab mencatatnya, karena ini menyatakan kepada kita bahwa konsep korban sangat penting dan umat Tuhan tidak boleh melepaskannya dari kehidupan mereka. Jadi dengan memberikan persembahan korban, yang pertama manusia diberi kesempatan untuk memuliakan dan menghormati Tuhan yang hidup, memelihara persekutuan dengan Tuhan. Dan yang kedua, melalui korban manusia diberi kesempatan untuk menerima penebusan ketika manusia melakukan dosa. Tetapi perlu kita tahu bahwa semuanya itu bersifat sementara, karena seluruh umat dan para imam harus mempersembahkan korban itu dari tahun ke tahun. Maksudnya, usaha manusia yang bersifat agamawi tidak dapat membuat mereka masuk ke dalam keadaan yang layak di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kelayakan tersebut sepenuhnya datang dari Tuhan sendiri. Paulus menekankan bahwa kematian Yesus di kayu salib menyatakan kebenaran dan keadilan Allah. Korban Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat membebaskan kita dari dosa
dan korban Tuhan Yesus itu bersifat kekal, bukan sementara. Hal ini membuktikan bahwa Allah tidak mau manusia itu binasa. Oleh karena itu, Kristus telah mati sebagai korban yang dipersembahkan oleh Allah untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah yang dinyatakan untuk penyelesaian dosa manusia. Dengan demikian, keberadaan manusia diperdamaikan kembali dengan Allah, dan manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kembali memperoleh keberadaan manusia sebelum manusia itu berdosa. Korban di perjanjian lama membawa kita kepada pengertian tentang penebusan Kristus bagi dosa manusia. Pendamaian darah dan kekudusan hidup yang begitu ditekankan dalam kitab Imamat sangat erat kaitannya dengan karya pendamaian Kristus dan kekudusan hidup orang percaya di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru mengajarkan bahwa darah pendamaian dari binatang yang dikorbankan di perjanjian lama adalah merupakan bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ini tercatat di dalam Ibrani 10 yang pertama, yang dikatakan demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus sebagai korban penghapus dosa yang dipersembahkan itu satu kali untuk selama-lamanya, yang bersifat kekal. Pada akhirnya terlihat bahwa semua ketentuan peribadatan di dalam perjanjian lama itu bersifat sementara, oleh karena itu harus selalu diulang setiap tahun. Tindakan peribadatan ataupun korban-korban yang dipersembahkan secara berulang di dalam perjanjian lama justru menunjukkan bahwa korban tersebut sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Itu sebabnya diperlukan suatu pengorbanan yang sempurna yang hanya satu kali dilakukan, dan hal itu menunjuk kepada Kristus sendiri. Darah Kristus yang dipersembahkan sekali untuk selama-lamanya adalah merupakan yang sempurna. Perjanjian baru membuat penjelasan bahwa semua pengorbanan Israel ini adalah merupakan simbolis atau tipikal dari pengorbanan Kristus. Konsep korban di dalam perjanjian lama sebenarnya merupakan gambaran dari korban yang diberikan Kristus yang menebus dosa. Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. Dia menderita dan mati sebagai korban yang tak bercacat bagi manusia yang berdosa. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib menggantikan hukuman kita atas dosa yang telah kita lakukan. Sebagai langkah ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita tetap setia mempersembahkan korban syukur kita melalui kesetiaan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur kepada Engkau karena Engkau telah rela mati di kayu salib dan menggantikan hukuman kami ya Tuhan yang seharusnya kami alami atas dosa yang kami lakukan. Dan sebagai langkah ucapan syukur ya Tuhan, kami rindu untuk tetap setia mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan dengan terus setia beribadah, dengan terus setia melayani Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan juga ya Tuhan jemaat-Mu, biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka semangat terus untuk beribadah kepada Tuhan, semangat terus untuk melayani Tuhan, semangat terus untuk memberikan persembahan khusus untuk hidup mereka kepada Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dan melepaskan dari segala kesulitan hidup, menyembuhkan segala sakit penyakit, dan sungguh-sungguh ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang telah mengikuti ibadah ini, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan dari Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, akan dibuatnya berhasil. Nama Yesus yang kita tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih.